Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, hari ini kita akan coba mereview cara pembuatan soal CBT dengan CBT online yang baru. Mungkin sebelumnya pernah dijelaskan di webinar sebelumnya, dan Bapak Ibu guru juga udah pada paham dan udah sebagian juga udah membuat soal. Mungkin hari ini saya akan coba mereview aja, siapa tahu ada yang belum paham atau lupa. Kemudian ada juga kemarin ada beberapa guru yang tidak mengikuti. Silakan boleh menonton video ini. Sini soal kita membuat dari 3 ujian yang dilaksanakan di bulan Maret ini. Yang pertama tryout di tanggal ini tanggal 1 Maret, kemudian PTS di tanggal 16 Maret, kemudian dan ujian sekolah di tanggal 22 sekarang. Ya, jadi kita 3 ujian ini kita sebenarnya pakai untuk kelas 10 dan 11. Untuk linknya ini udah saya share di grup juga, karena bagi yang belum mengerti sudah dicatat dulu linknya, kemudian nanti kita langsung ke prakteknya aja. Nah, untuk format soal biar tidak salah formatnya harus sesuai dengan yang ada di sini, biar nanti pengklasifikasian untuk ujiannya biar paham. Pertama untuk TO di sini ada TO, kemudian nama soalnya, misalkan ini produktif kelas 12, kemudian jurusannya TKJ, bisa berupa teknik atau kalau misalkan soal itu untuk RPL TKJ atau PKM, atau juga kalau misalkan umum dia pakai all. Untuk PTS sendiri, PTS genap, PTS strip genap, kemudian nama soal, slip, kelas, dan juga jurusan. Jurusan juga sama, ada 3 pilihan, teknik, PKM, atau all. Teknik untuk LKTKJ, PKM untuk khusus akuntansi, all untuk umum. Atau misalkan di produktif kan ada yang RPL, ada juga dipisah aja. Kemudian untuk US ini hampir sama dengan TO, cuma depannya pakai 2S. Maaf, ini soalnya besar. Kelasnya US, kemudian nama soal, kelas, dan juga jurusan. Contohnya salah ya, ini bukan TO US. Kemudian proses yang harus dilakukan dalam CBT itu ada 4. Yang pertama membuat topik dengan format yang tadi. Kemudian membuat soal, itu bisa menggunakan online, yaitu langsung di aplikasinya, atau menggunakan offline, menggunakan template atau format yang sudah disediakan oleh CBT-nya. Kemudian yang ketiga ada setting tes. Ini ada 2, ada tambah tes, nanti kemudian ada mengaktifkan tes, aktifkan bahwa soalnya siap digunakan untuk tes selanjutnya. Ya, supaya tidak mempersingkat memperlambat waktu, bercepat waktu, kita langsung aja. Untuk jadwalnya nanti sudah saya share sebelumnya di grup. Untuk jadwal UTS-nya, kalau untuk TO itu saya sudah masukkan di grup khusus TO, ada jadwalnya, mungkin bisa dilihat aja. Ini untuk TO waktunya cuma 1 jam, maaf, untuk PTS 1 jam, kemudian waktu tantangan juga sudah disediakan, ada 3 sesi. Tapi kita untuk UTS ini karena menggunakan 2 server, kemudian siswa ini kita akan coba gunakan ujian 1 sesi dulu. Hari Selasa kita akan uji coba dulu 1 sesi. Kalau misalkan lancar, berarti jadwal ini berlaku ya. Tapi kalau misalkan pas hari pertama ada siswa yang lag atau ada masalah trouble, berarti servernya tidak kuat, berarti ini harus dibuat 2 sesi. Ada kemungkinan kalau 2 sesi berarti kelas 10
sesi pertama yang pagi-pagi kelas 11, sesi kedua atau siang. Mudah-mudahan kita cek dulu karena kita belum mengetes secara realnya seperti apa, apakah kuat dengan jumlah siswa sekitar 300-an dengan satu server, dengan 2 server dengan satu sesi. Kita coba dulu. Kemudian kita coba di sini. Nah, pertama setelah kita masuk ke CBT ini, otomatis nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke menu, ada 2 nih, ada CBT admin dan juga siswa. Bapak Ibu silakan klik CBT admin. Untuk informasi, masuk aja CBT admin di bawah, kita klik. Nah, di sini kita menyediakan 3 server ya. Karena kita coba yang baru, cuma hanya menggunakan 3 server aja. Ini ada server 10 untuk kelas 10, server 11 untuk kelas 11, dan server 12 untuk kelas 12 atau TO atau US. Saya coba misalkan saya bikin ke server 11 saja. Saya bikin simulasi aja untuk web kelas 11. Kemudian klik servernya. Nah, di sini kita diarahkan untuk melogin. Ada username, ada password. Username-nya masukkan klik nomor induk karyawan atau NIY, nomor induk yayasan yang udah ada atau dibagikan dalam name tag Bapak Ibu sekalian. Passwordnya standar, semuanya pakai sekolah, pakai semua. Nah, setelah kita masuk ke sini, tadi di PowerPoint menjelaskan kita membuat melewati 4 langkah, itu membuat topik. Kita masuk ke topik. Di sini ada data modul ya. Di data modul ini ada topik, ada soal. Jadi yang kita pakai nanti ada di topik dan ada soal. Pertama kita topik dulu. Nah, ini udah ada beberapa, ini ada 5 yang udah bikin, ada PKM, kompak, matematika, pajak, dan PKS. Kita bikin topik baru. Di sini ada klik tambah topik sebelah kanan atas, kita klik aja tambah topiknya. Nah, kita bikin topik untuk web ya. Untuk formatnya seperti tadi. Ya, biar kelihatan kena deskripsinya silakan boleh bebas aja, misalkan ini soal web terusnya aktif, klik tambah. Ini ada notifikasi berhasil, masih ada soal web. Nah, setelah kita udah bikin, kalau misalkan kita ada yang salah tulisan formatnya atau deskripsinya, kita tinggal klik edit di sini. Udah oke. Nah, yang kedua, itu membuat soal. Kita akan coba menggunakan ada dulu ya. Kita masuk ke data modul, kemudian klik soalnya. Nah, di sini pastikan dulu soal yang kita akan buat ada di topik yang mana. Ini sangat penting nih. Sebelum mengetik soal atau mengcopy soal ke sini, diusahakan ini di setting dulu. Karena tadi saya udah bikin web, tinggal di searching aja misalkan web, dia otomatis auto searching. Nah, pastikan ini udah di web kelas 11 atau misalkan mata pelajaran Bapak Ibu, baru kita masukkan di sini soalnya.
Nah, setelah itu kita siapkan soal yang udah kita buat sebelumnya. Misalkan saya di sini udah bikin soal. Nah, enaknya di CPT yang baru itu kalau kita mau kopikan soal ke sini, kalau yang CPT yang lama kalau kita copy paste dalam bentuk gambar, itu gambarnya misah antara gambar dengan soal harus dipisah. Gambarnya harus disimpan dulu, harus diupload lagi ke sistemnya. Kalau di sini nggak usah, kita tinggal langsung copy paste di sini. Contoh misalkan di sini ada soal dengan gambar ya, kita copy dengan gambarnya, kita copy. Copy, kita paste di sini, kita kontrol. Misalkan jangan menggunakan nomor ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar udah langsung otomatis masuk ke sini. Ya tidak usah lagi Bapak Ibu mengupload gambar dari soal. Kemudian di bawah ada file audio, misalkan kalau misalkan Bapak Ibu khusus yang bahasa Inggris ataupun bahasa Jepang atau bahasa Sunda, untuk bahasa pakai audio silakan boleh. Akan tinggal pilih audionya. Udah Bapak Ibu rekam di handphone, tinggal pilih filenya yang mana misalkan. Kemudian nanti di sana ada settingan, nah di bawahnya ada settingan nih, ada putar sekali. Maksudnya di sini kalau misalkan jawaban Ibu tidak, berarti siswa bisa memutar beberapa kali. Kalau misalkan mereka udah masih belum yakin, bisa memutar lagi berulang-ulang. Tapi kalau misalkan ya, otomatis siswa hanya bisa memplay atau memutar audio hanya satu kali aja. Tapi kan ini biar lebih fleksibel, kita pilih tidak aja dulu, biar anak-anak bisa mengulang sampai mereka paham. Tipe soalnya ini ada 3 pilihan, ada pilihan ganda, esai, dan jawaban singkat. Untuk pilihan ganda dan jawaban singkat otomatis apabila Bapak Ibu udah bikin soal, yang memeriksa itu adalah sistem. Bapak Ibu tidak harus memeriksa, otomatis sistem yang menilai sendiri soalnya. Untuk jawaban singkat biasanya digunakan untuk matematika atau misalkan mata pelajaran eksak yang ada hitungannya dan jawabannya hanya berbentuk satu kata yang tidak ada pilihan lagi. Jangan sampai misalkan pelajaran yang jawabannya panjang dibikin jawaban singkat, nanti sistem tidak akan membaca, atau misalkan ada salah satu kata yang salah, ada spasi yang beda, pasti anggapnya tidak benar atau salah. Kalau singkat misalkan enaknya kalau misalkan pelajaran matematika, misalkan ada misalkan 2 tambah 2 jawabannya 4, otomatis dia gak ada lagi jawaban selain angka 4, seperti itu. Untuk esai ini bisa pakai esai juga Bapak Ibu kalau misalkan pengen esai, tapi kondisinya mungkin setelah ujian selesai Bapak Ibu harus menilai esai itu sendiri. Tiap siswa dinilai 1 ke 1 nilainya berapa. Yang paling aman yaitu pilihan ganda, kita pilih pilihan ganda itu. Tinggal kesulitan kita pilih semua aja, kemudian klik simpan. Nanti ada notifikasi seperti ini, berhasil, soal berhasil, simpan. Kemudian setelah simpan, kita pilih option. Karena saya tadi bikin pilihan ganda, pada sini ada option atau jawabannya atau kunci jawabannya. Sebelah sini di bawahnya itu ada daftar soal. Ini saya berbikin satu soal. Di paling kanan atas itu ada 3 pilihan. Ada edit soal, ada hapus soal. Kalau tadi soalnya ada salah, tinggal edit aja. Ini untuk menambahkan jawaban atau kunci jawabannya, kita klik yang tanda tanya biru ini, nanti muncul seperti ini, mengolah jawaban. Misalkan jawaban pertama saya ambil lagi dari soal yang udah ada. Misalkan yang pertama form.
kemudian jawabannya ini benar salah. Mana di sini salah, saya tulis saja simpan. Kemudian yang kedua balasan kaum. Yang kedua terus lagi kaum. Bisa copy paste di sini. Atau coba boleh maupun jawabannya juga salah, saya simpan. Yang kedua otomatis. Yang ketiga teks. Yang ketiga ini layout. Empat. Ini terakhir ada application. Jawabannya ini application. Saya pilih jawabannya benar. Ini salah semuanya yang mengenai application. Kalau misalkan ada yang salah menyebutkan opsinya, tinggal diklik aja editnya. Jangan lupa kalau misalkan kita pengen merubah merubah jawaban, klik dulu yang salahnya, misalkan ini jadi benar, kemudian simpan. Nah, sampai ini ada benar dua. Sini hanya satu kunci jawaban baru. Ya, ini udah bikin satu soal. Kita coba lagi satu soal lagi. Soal yang apa namanya? Ini nggak ada nomornya. Di soal lagi. Kalau ya pilih dulu topiknya, baru kita masukkan soalnya. Contoh lagi aja. Biasa pilih benar simpan. Masukkan, berarti sini ada dua, tinggal masukkan option lagi di sebelah kanan. Di sini jawaban pertama tadi localhost. Jawaban kedua budget. Yang ketiga exam. Biasa pastikan dulu ini ada apa namanya satu option yang benar, seperti itu. Kita udah bikin soalnya ini jawabannya. Kalau misalkan masih kurang yakin, tinggal ditambahkan atau diedit, bisa di sini edit jawaban atau edit soal. Kemudian juga bisa Bapak Ibu bisa dicetak bukan soal kalau pengen buat catatan Bapak Ibu, tapi hanya untuk Bapak Ibu aja, jangan di-share ke anak-anak karena itu udah ada langsung kuncinya di situ. Itu untuk soal online. Selanjutnya kita masuk ke setting. Oh ya maaf, kita mau bikin dulu soal yang versi offline ya. Ini versi offline. Dari online sekarang versi offline. Nah, untuk pembuatan soal berbasis offline-nya,
Kita masuk lagi ke modul. Ada di sini import soal Word. Ada juga yang bisa menggunakan spreadsheet atau Excel, bikin format susah, tidak bisa masuk. Kita masukkan ke import soal Word. Kita lihat dulu. Paling atas kita form Word soal pilihan ganda, artinya kita bikin dulu, download dulu format. Ada di sini ketik soal 30 soal tuh aturannya. Nah, untuk saya produktif berarti 35 soal ya. Untuk pada posisi nggak jadi masalah. Kita hanya mengisi 30 kolom aja. Di sini yang kita harus isi hanya jawabannya. Kalau nol ya berarti ya, betul ya, jadi otomatis kita membuat membuat kodenya cuma satu yang aktif, yang lainnya nol. Kita bikin soal baru, misalkan copy dulu. Sudah termasuk format soalnya. Jangan lupa ini baru jangan dipakai. Kemudian kuncinya counter, jawaban satu. Kemudian jawabannya udah satu. Kemudian kita cari lagi misalnya sebelah sini ya, ada gambarnya. Nah, ini. Yang lebih gampang kalau ikutin udah ada seperti ini, hilangkan aja dulu ini bu bapak ya, bu. Jawabannya pasti misalkan satu. Nah, seperti itu. Untuk coba lagi soal. Nah, seperti ini kan masih ada nomor sebenarnya. Kalau misalkan bapak ibu yang soalnya menggunakan satu soal yang sama tapi jawabannya yang berbeda-beda seperti ini masih pada kembali seperti itu, otomatis soalnya masih ingat. Jadi biar gak salah ini dihapus dulu, ini di copy lagi, diulang lagi. Ini berarti
Di sini silakan gambarnya bisa langsung copy, atau misalkan bapak ibu punya soal berbentuk rumus juga otomatis kalau kita copy di sini ada format gambar ya. Kita coba import ya. Sini ke import soal lagi, misalkan ini sama menggunakan, lalu topiknya dipilih dulu, jangan sampai salah, nanti bisa jadi kalau salah mengetikkan ini nanti soal yang bapak ibu udah bikin nanti masuk ke soal yang lain di format. Kemudian di sini ada import soal, di copy dulu ya. Kita klik tabel, di paling kiri ada situ ada tanda plus, tinggal diklik di sini plusnya sehingga keblok semuanya. Klik kanan, copy, kemudian masuk ke sini. Nah, di sini di template ini klik kanan atau Ctrl V. Walaupun tadi template ada sampai 50, tapi dia hanya membaca yang ada soalnya, jadi yang langsung dianggap tidak ada. Nah, tadi saya udah mengisi 3 soal, nanti yang muncul ada 3 soal. Kita import, dia sedang diproses. Nah, kalau sudah berhasil dia akan seperti ini. Dia udah berhasil. Ini yang tadi. Itu kayaknya ada, ini ada yang salah. Dan setelah kita mengimport, seharusnya ada 5 soal tapi yang muncul hanya 4 soal. Nanti ada kemungkinan nanti kita di import ini harus benar-benar importnya benar-benar ya. Tadi ada beberapa yang saya copy paste otomatis satu kolom ini ke bawah, jawaban ke bawah, sehingga ini gak kebaca tadi yang jawabannya ini yang pertama dia nggak masuk, berarti harus di copy satu-satu dari soal yang ini. Nah, seperti ini di copy, kemudian paste di sini di satu-satu, jangan di blok seperti itu, dia nggak ngebaca. Kalau hanya terjadi seperti ini, kita edit aja dulu seperti ini. Soal yang ketiga ini udah masuk, sedangkan soal yang keempat dia nggak masuk nih. Ini apa, ini jawabannya. Kita edit dulu ya, edit soal. Nah, ini yang ini kita tambahkan satu kunci jawabannya. Ini udah masuk, berarti nanti kita masukkan kunci jawabannya. Ini lebih aman kalau kita mengerjakan secara online. Setelah itu kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu testing servernya.
berarti kita di tesnya samakan masuk ke data tes, kemudian tambah tes. Nah ini waktunya ya Bapak Ibu di soal misalkan di aturan jadwal. Contoh saya di sini web misalkan hari Kamis tanggal 18 bulan 3 tahun 2021. Kamis jam ketiga berarti jam 9.20 sampai jam 10.20. Kita setting seperti itu. Berarti ini Maret tanggal 18. Nah, untuk waktunya kita mulai di sini sesuai jamnya aja. Untuk web yang pertama jam 9.20, berarti kita setting jam 9 aja ya Bapak Ibu ya. Jadi jam 9 udah bisa mulai ya anak-anak. Kalau misalkan ada yang udah selesai yang pertama bisa langsung yang kedua. Kita setting terus seperti itu. Misalkan waktunya ini untuk meminimalisir takutnya nanti ada siswa yang walaupun di jadwalnya settingannya jam bikin aja nggak apa-apa, karena tetap patokannya bukan di sini yang diambil, patokannya di token. Nanti token itu hanya berlaku untuk 1 jam aja, dari jam 9.20 sampai jam 10.20. Jadi kalau siswa dia login di jam 10.21 dia tidak bisa melihat menu. Ini AM, ini PM ya. Nah dia baru AM itu pagi, berarti jam 9 pagi sampai jam 3 sore. PM apply, nah dia udah masuk. Kalau di sini saya 11 RPL, berarti saya klik di drag aja ya Pak Ibu. Kemudian seperti ini, karena di sini untuk 30, Bapak Ibu silakan bikin perhitungan sendiri. Poin dasar waktu tes kita setting 60 ya, sesuai dengan settingan di wordnya. Itu nah 1 jam berarti 60 menit ya. Poin dasarnya kalau misalkan untuk mencapai 100% dia harus 2,5 poinnya. Tapi kalau misalkan 35 silakan tinggal Bapak Ibu misalkan 100 dibagi 35 berarti 3, sekian. Kalau tadi produktif itu 30 soal berarti sekitar 3 poinnya 3.3. Mungkin 9,999. Kemudian jawaban salah atau jawaban kosong tahu nilai mereka akuntansi itu berapa. Walaupun nanti kita akan kasihkan sekarangnya, tapi mereka bisa melihat nilai mereka berapa. Kemudian token juga diteknis, artinya siswa harus memasukkan token untuk bisa masuk ke aplikasi. Jadi di sini saya ulang lagi, di sini poin dasar yang harus disetting itu yang pertama waktu 60 menit,
Yang kedua, poin dasar, karena saya 30 soal berarti saya susulan 3,33. Kalau yang 40 berarti 2,5, atau yang 35 bisa 3,2. Silahkan dihitung sendiri. Kemudian untuk checklist di sini tinggal di checklist tunjukkan hasil dan juga token ya. Setelah itu klik simpan. Kita setting seperti ini. Yang terakhir yaitu mengaktifkan testing. Nah, berarti Bapak Ibu tinggal geser ke bawah. Nah, sini. Kita setting di sini. Modulnya tetap, topiknya jangan lupa selalu masukkan soal kita yang itu soalnya pilihan ganda, atau misalnya ada yang dua pilihan jawaban singkat sama pilihan ganda atau pilihan ganda dengan saya, silakan boleh, tapi ini semua kalau ada cuma satu ya pilihan ganda. Ini maksudnya soal yang nanti akan ditampilkan ke siswanya. Misalkan untuk cuma soal, misalkan yang akan ditampilkan ke siswa, misalkan Bapak Ibu udah bikin soal sebanyak 100 soal untuk bank soal, boleh seperti itu, tapi jumlah soal yang ditampilkan ke siswanya ada berapa, ini aturannya lihat di pembuatan soal tadi ya, di Word tadi di sini. Misalkan untuk produktif saya 35, berarti di sini 30 soal. Untuk jumlah jawaban silakan Bapak Ibu dihitung sendiri ya. Ada satu soal itu berarti 150 jawaban. Acak soal otomatis tinggal klik aja checklist. Jawabannya artinya siswa yang mengerjakan tidak akan sama satu soal itu tidak akan diambil. Jawaban juga diacak sendiri. Sekarang lagi di sini yang kita ubah di setting soalnya topik soal yang telah kita buat, itu soalnya kalau misalkan kita kalau misalkan lebih dari satu pilih semua, kemudian tiga terculikannya semua, jumlah soal yang akan ditampilkan ke siswa lihat di pembuatan soal di web di Word. Nah ini kemudian jumlah soal itu jumlah soal ini dikali 5 option, berarti 30 dikali 5 A B C D E, berarti 150 soal, 150 jawaban terkunci. Acak soal dan acak jawaban silahkan dicek, itu baru klik tambah soal. Di sini ada perhatian karena saya soalnya baru bikin 4 soal, sedangkan di sini jumlah soalnya 30, dia ada error. Nanti saya pasang 4 dan dulu ya. 4 kali 5. Seperti itu. Nanti tugas Bapak Ibu hanya sampai ya, mungkin itu aja Bapak Ibu untuk pembuatan soalnya. Saran saya tadi untuk pembuatan soal lebih enak kalau misalkan Bapak Ibu jadi langsung kelihatan. Tapi kalau misalkan kayak tadi kita copy di format ini di form di sini, tadi saya memasukkan 3 soal yang lucuan 1 soal. Nah tentunya ini ada Bapak Ibu udah rajin membuat 40 soal, begitu masuk ke sini hanya ada beberapa soal yang tidak masuk, ada yang kuncinya nggak masuk atau soalnya tidak dan salah, itu lebih ribet lagi, harus diedit satu-satu lagi. Lebih enak langsung aja ke aplikasi yang ini. Kalau misalkan lebih enak, Bapak Ibu silakan boleh ke sekolah biar internetnya lebih lancar dan juga pembuatan soalnya lebih cepat, seperti itu.
Ya mungkin itu aja dari saya. Kalau misalkan ada yang masih belum paham, silahkan boleh bertanya ke saya, atau misalkan kita diskusi di sekolah biar lebih enak. Masih ada misalkan Pak Indah yang bisa membantu di standby di sekolah, silahkan Bapak Ibu bisa konsultasi ke orang-orang yang di sekolah kalau misalkan mengerjakan di sekolah. Dan sekali lagi, yang paling penting di sini ya, jangan sampai lupa untuk topiknya, jangan sampai salah. Setiap kalau mau bikin soal, mau import soal, mau setting soal, topiknya dipilih dulu soal yang Bapak Ibu udah bikin. Jangan sampai Bapak Ibu udah bikin banyak soalnya, begitu diimport ternyata Bapak Ibu salah memasukkan topik sehingga soal Bapak Ibu masuk ke topik atau soal yang lain. Ya, jangan sampai salah. Ini yang sangat penting. Karena kalau salah berarti nanti soalnya harus yang diedit lagi, yang salah input juga, yang kebagian tadi salah ke mapel. Misalnya tadi saya masukkan ke mapel APKM, tadi otomatis yang APKM harus dihapus dulu, bikin lagi yang baru. Bisa membuat kendala yang lebih luas tadi, merugikan guru yang lain juga. Ya, itu aja. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.